Jangan ngaku santri genggong, walaupun segudang prestasi yang kalian punya, nah, walaupun sudah sampai ke luar negeri sekalipun. Karena memang sekarang santri tidak hanya mereka yang bisa mengaji, tapi santri mereka yang bisa menjawab tantangan digitalisasi. Nah, kedepankan sopan santun, letakkan itu ada di depan. Lalu kemudian dikembangkan sistem ini oleh almarhum Hadratul Walid Ki Hasan Sepuh Hijab. Dan sekarang merambah lagi, tidak hanya terkungkung, tidak hanya terbatas di dalam lingkup syariat, tidak hanya terbatas dalam lingkup thariqat, tidak hanya terlingkup di dalam hakikat dan ma'rifat, tapi sampai ke ilmu-ilmu pengetahuan yang lain yang dikembangkan oleh Hadratul Akh Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah. Hingga saat ini transformasi pendidikan yang sudah berubah dari awalnya reformasi, lalu kemudian sekarang menjadi digitalisasi, maka tetap harus yang ada di depan sopan santun. Ini yang harus ada di depan. Itu kalian. Jangan ngaku santri genggong, walaupun segudang prestasi yang kalian punya, nah, walaupun sudah sampai ke luar negeri sekalipun. Karena memang sekarang santri tidak hanya mereka yang bisa mengaji, tapi santri mereka yang bisa menjawab tantangan digitalisasi. Nah, kedepankan sopan santun, letakkan itu ada di depan. Kalau fenomena yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Mungkin kalau kepada guru-guru kalian yang ada di genggong, kalian yang tahu pasti akan nunduk dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang nunduk-nunduknya santri ke guru sedang diacak-acak juga oleh mereka yang sama sekali tidak pernah mengenyam kehidupan di pondok pesantren. Kalau tahu pernah di pondok pesantren tapi hatinya tidak mundur. Nah, ini bagaimana? Kita sebagai santri, kalau melihat ada tamu datang, ini sebenarnya dari dulu, santri genggong itu dari dulu, bahkan tidak akan pernah berubah, saya yakin sampai sekarang. Mungkin hanya ada oknum sekian dan sekian. Kalau ada tamu datang, pasti dihormati. Ini santri genggong. Ini bentuk sopan santun. Mau tamunya siapa sekali. Bahkan saya ingat itu dawuhnya Ki Abdul Aziz, beliau mengutip dawuhnya almarhum Ki Hasan Sepuh. Siapapun santri atau tamu yang datang disambut, nah, walaupun dia maling. Ini tazkiyatun nafsinya Ki Hasan Sepuh. Doakan, saya sekarang ini sedang bikin buku. Saya ambil data-data yang empiris, data-data yang nyata saja, tidak ambil karomah-karomahnya beliau, tidak ambil barokah-barokah yang bersifat metafisis itu, yang bersifat tidak nampak. Karena itu sudah banyak kenal orang, tapi saya bikin ini karena memang juga dapat perintah dari provinsi. Kita bikin buku bunga rampai tentang kiai-kiai yang ada di Jawa Timur. Saya perjuangkan ini, saya menulis tentang almarhum Ki Hasan Sepuh. Kalau saya sudah memperjuangkan seperti ini, kok kalian akhlaknya, sopan santunnya tidak ada, buyar. Jadi bagaimana kalau seperti kalian? Saya sering sekali kalau ada acara-acara, ketika kedatangan tamu, Ki Mutawakkil, Yesus, Nyebul, dan juga durian-durian yang lain, ketika dapat ada tamu disuruh berdiri, ya kan? Berdiri berjejer kanan dan kiri. Nah, kalau yang tahu sopan santun, mereka kalau disuruh berdiri, ya berdiri sudah, nggak akan kemana-mana. Kalau untuk memang capek, kalian kasih tahu ke pengurus, Pak saya capek, Mas Kang saya capek, saya mau ke belakang, gantikan ke teman saya yang kuat di depan. Begitu.
Jangan sampai ada rongga di depan. Kita itu tafaulan, kita itu nuruti perintah dari guru-guru kita. Ini sopan santun. Itu. Jadi ini fenomena yang terjadi sebenarnya seperti itu. Saya mau mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya juga, karena saya juga santri. Saya juga santri dari guru saya juga budak dari guru saya. Guru saya menyuruh saya bagaimana, saya ikuti sami'na wa ata'na. Nah ini yang harus jadi catatan kalian. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, pesantren, termasuk pondok pesantren Zainul Hasan Keko, sama sekali tidak akan pernah mentolerir yang namanya pembulian dalam hal bentuk apapun. Kalau kalian merasa menjadi korban, tapi sepertinya sekarang ini yang repot, semuanya ngerasa jadi playing victim. Dia bukan korban, sebenarnya dia yang nyari gara-gara, tapi karena kemudian imbasnya ke dia lebih parah, akhirnya dia merasa dia jadi korban. Pembulian secara fisik maupun verbal, pembulian secara fisik maupun verbal, zahir maupun batin, fisik apalagi mental, ini sama sekali tidak diperbolehkan di pondok pesantren manapun, terutama di pondok pesantren Zainul Hasan Keko. Lah kalian yang harus sadar diri gitu, jangan nyari gara-gara. Jangan nyari gara-gara. Kalau ada satu orang yang nyari gara-gara sama kalian, kalian lapor sama pengurus. Kalian kasih tahu sama pengurus sebelum semuanya terlambat. Jangan dituruti. Oh, saya baru satu kali. Oh, bully lagi. Oh, dua kali. Jangan begitu. Ini bukan tandanya kalian manja, tidak. Karena memang pondok pesantren tidak mentolerir bentuk seperti apapun yang namanya pembulian sama sekali. Karena saya tahu mental kalian tuh nggak sama sekarang dengan mental yang pegang mic ini, yang kelahiran tahun 2000 sebenarnya. Cuma kembali pas terlempar ke belakang, akhirnya kelahiran tahun 84 saya. Sebenarnya lahirnya tahun 2000 sih. Makanya luarnya saya kayak 7 tahun. Oh, jangan diremehkan. Saya baru kemarin saya duduk sama teman saya itu di kampus. Terus saya nanya, waktu dia nanya gitu, sampai buka sampai kayaknya masih umur 27 tahun. Iya kan, saya langsung paling gembira gitu. Berita yang paling gembira yang saya dengar pada saat itu. Subhanallah, saya gitu. Ini kalau berteman sama besti-besti zaman now saya gitu. Gensi itu kan spiritnya itu luar biasa sebenarnya. Cuma mentalnya mental tempe, gampang ditumbuk gitu. Bahkan mungkin mental tahu kayaknya sekarang. Jadi kalian yang mental yang mungkin ngerasa tidak siap, atau mungkin kalian masih belum siap, apapun sudah yang terjadi di dalam pondok pesantren, ya diingetin, itu saudara kalian semua sebenarnya. Nah, karena saudara, kalau kalian memang ngerasa peduli dengan saudara kalian, laporkan dia. Bilang apa bentuk pembuliannya seperti apa. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu lebih bagus. Bukan dipendam, terus kemudian dilaporkan ke orang tua. Salah apa enggak? Salah apa tidak? Salah. Tetap salah. Karena apa? Karena orang tua itu sudah pasrah sama pondok pesantren, sama pengurus, apalagi sama duriah pondok pesantren, sudah pasrah beliau orang tua kita itu. Karena apa? Beliau itu bukan mau buang kita, tapi mau fokus dengan kerjaannya, nyari kerjaan yang halal untuk rezekinya kita. Begitu. Jadi seperti roda berputar begini, gitu. Kalian di sini berkeluarga dengan teman-teman kalian, dengan para pengurus yang ada di sini. Kalau ada masalah apa-apa tidak akan naik ke atas. Itu. Nah, jangan sampai nyari gara-gara. Dan saya pegangkan ini, saya kasihkan ke kalian. Kalian mukul satu orang, suatu saat kalau enggak kalian yang dipukul, nanti kalau kalian
sudah punya anak, anak kalian yang akan dipukul. Ini hukum alam. Ini hukum alam. Ini yang dinamakan hukum kausalitas seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Dawuhnya Rasulullah sendiri, man zana zunia. Siapapun orang yang berzina, maka suatu saat kalau tidak dia, anaknya atau cucunya atau cicitnya yang akan dibuat zina, entah dia pelakunya atau dia korban. Nah, ini hukum akan selalu berada selama masih ada langit dan bumi. Nah, ini saya sudah 10 menit lebih saya ngasih tahu ke kalian. 2 itu saja coba dicatat. Kalau kalian memang betul-betul santri Genggong, maka 2 ini tolong diingat, tolong dicatat, masukkan ke dalam hatinya kalian. Saya nggak perlu banyak-banyak ngasih tahu. Dan buktikan. Suatu saat kalau di Genggong, nanti kalau ada tamu lagi di sini di pusat, saya mau perhatikan seperti apa sikap kalian. Terus kalau ada anak-anak yang merasa dia dibully oleh temannya, seperti apa bentuknya, langsung laporkan. Saya ingin tahu. Itu. Dan ini demi kebaikan kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi catatan penting, setidaknya bagi saya. Kalau kalian mau menganggap ini penting atau tidak penting, terserah kalian. Tapi apa yang saya katakan sekarang ini akan jadi catatan penting bagi saya dan akan saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Akan ada Ki Hasan Sepuh di depan saya, akan ada Ki Hasan Sepuh Rijal di depan saya, akan ada para wali-wali Genggong di depan saya yang akan memperhatikan bagaimana pertanggungjawaban saya megang kalian. Karena kalian ini bukan santri saya, kalian ini santrinya Ki Hasan Sepuh. Ki Hasan Mutawakil pun ngaku kalian bukan santri saya, kalian santrinya Ki Hasan Sepuh. Titik. Kalau kalian ingin tidak dipermalukan atau mempermalukan Ki Hasan Sepuh, ingat 2 hal. Itu mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima nasihat-nasihat dari guru-guru kita, menerima petuah-petuah dari masyayikh kita. Dan mudah-mudahan kalian semua oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dipintarkan mengaji, tapi juga bisa melihat situasi. Amin. Jadi cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual, cerdas juga secara emosional, dan tentunya juga cerdas secara finansial. Saya doakan semua santri Genggong kaya raya semua. Kaya raya, nanti kalian itu juga akan ingat sama pondok pesantren kalian, ingat sama guru-guru kalian, ta'allumnya kalian, mahabbahnya kalian akan lebih luar biasakan lagi oleh Allah. Barokah dan karomahnya Ki Hasan Sepuh, Ki Hasan Sepuh Rijal, Nyi Hafsawati, Nyi Aziziyah dan seluruh para wali-wali Allah